Bismillahirrahmanirrahim. Saya Romi Febriansyah Akbar. Hadirnya video ini merupakan tugas PAS dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu proses komputer dari input hingga sampai ke output. Yang pertama, input. Pengguna memasukkan data ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, ataupun sensor. Kemudian yang kedua itu di tahap proses. CPU adalah otak dari komputer yang menjalankan instruksi dari program. CPU terdiri dari unit control yang mengarahkan operasi komputer. Kemudian RAM. RAM merupakan tempat menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh CPU. Memori ini sangat cepat, tetapi data hilang ketika komputer dimatikan. Kemudian bus. Bus adalah jalur data yang menghubungkan berbagai komponen dalam komputer, memungkinkan data berpindah antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Kemudian cache. Cache adalah memori kecil dan cepat yang menyimpan data yang sering digunakan untuk menyimpan akses CPU ke data tersebut. Kemudian penyimpanan. Data juga dapat disimpan di perangkat penyimpanan jangka panjang seperti hard disk drive, HDD, solid state drive, SSD, atau perangkat penyimpanan eksternal. Kemudian yang terakhir di tahap output. Setelah data diproses, hasilnya ditampilkan ke pengguna melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Ini bisa berupa teks yang ditampilkan di layar dokumen, yang dicetak, atau suara yang diputar. Lanjut ke soal yang kedua, peran dan pentingnya sistem operasi. Sistem operasi atau disingkat OS merupakan perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. OS bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Lanjut ke poin A, manajemen perangkat keras. OS mengontrol dan mengelola perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat dari input atau output. Kemudian yang kedua, manajemen file dan penyimpanan. OS mengatur data di perangkat penyimpanan, mengelola file, direktori, serta memastikan data tersimpan dengan aman. Kemudian yang lanjut, manajemen proses dan memori. OS mengelola proses yang berjalan di komputer dan alokasi memori untuk masing-masing proses, memastikan pengguna sumber daya yang efisien. Kemudian antarmuka pengguna. OS menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan komputer melalui Command Line Interface CLI atau Graphical User Interface GUI. Contoh sistem operasi populer termasuk Windows, macOS, dan Linux. OS memengaruhi kinerja komputer dengan mengelola sumber daya secara efisien dan mempengaruhi keamanan dengan menyediakan fitur keamanan seperti firewall, enkripsi, dan manajemen akses pengguna. Lanjut soal yang ketiga, pengaruh daripada perkembangan si internet. Yang pertama, dari segi cara bekerja. Internet memungkinkan kolaborasi jarak jauh melalui email, video, konferensi, dan alat kolaborasi online seperti Google Workspace dan Microsoft 365. Ini memungkinkan fleksibilitas kerja dari berbagai lokasi, mendukung konsep kerja dari rumah, remote work, yang menjadi sangat populer, terutama selama pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, cara berkomunikasi. Internet telah mengubah komunikasi personal melalui media sosial, pesan instan, dan platform video seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Ini memungkinkan komunikasi instan dan berbagai informasi dengan mudah. Kemudian yang ketiga, dari segi e-commerce. Internet juga mengubah cara kita berbelanja melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, yang memudahkan pembelian barang dan jasa secara online. Kemudian dari segi pendidikan, internet mendukung pembelajaran online melalui platform seperti hal-hal yang memudahkan dan menyediakan akses ke berbagai kursus dan materi pembelajaran dari seluruh dunia. Lanjut soal yang keempat, dari keamanan cyber. Keamanan cyber melibatkan perlindungan sistem komputer dan jaringan dari ancaman digital seperti serangan malware, hacking, dan pencurian data. Ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya
ketergantungan pada teknologi dan internet. Yang pertama, ancaman keamanan umum. Malware, perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data. Yang kedua, phishing, upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang ketiga, ransomware, malware yang mengeskripsikan data dan meminta tebusan untuk memulihkannya. Kemudian lanjut, hacking, upaya tidak sah untuk mengakses sistem komputer atau jaringan. Kemudian langkah untuk kita bisa melakukan perlindungan yaitu firewall dan antivirus, menggunakan perangkat lunak keamanan untuk mencegah dan mendeteksi serangan. Kemudian yang kedua, enkripsi, melindungi data dengan mengubahnya menjadi format yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Kemudian autentikasi dua faktor, menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan memerlukan dua bentuk identifikasi sebelum mengakses akun. Kemudian pembaruan sistem, memastikan perangkat lunak selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan. Lanjut soal selanjutnya, keuntungan dan tantangan adopsi teknologi informasi dalam bisnis. Kita bahas dari segi keuntungan terlebih dahulu. Yang pertama, efisiensi operasional. Otomatisasi proses bisnis meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Yang kedua, akses informasi. Data dan analitik real time membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Alat digital memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara tim. Kemudian dari segi tantangan, yang pertama, biaya implementasi, investasi awal yang tinggi dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, keamanan, ancaman cyber yang meningkatkan seiring dengan digitalisasi. Kemudian yang ketiga, perubahan budaya, membutuhkan perubahan budaya organisasi dan pelatihan staf. Kemudian contoh perusahaannya ialah Tesla. Tesla mengadopsi teknologi canggih dalam pengembangan kendaraan listrik dan self-driving serta menggunakan data analitik untuk inovasi produk. Terakhir, tentang kritik dan saran selama mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang pertama dari segi kritik. Jadi dari kritik saya selama mata kuliah ini ialah kurangnya untuk kita difasilitasi, diberikan dari segi praktek untuk apa yang sudah kita pelajari teorinya, kemudian kita bisa praktekkan. Dan seharusnya, karena ini bisa dibilang teknologi, seharusnya kita menggunakan laptop ataupun komputer sebagai tempat atau wadah pembelajaran kita. Dan ini merupakan kritik saya yang selama pembelajaran dan 16 pertemuan kita kurang sekali untuk menggunakan alat elektronik teknologi ini. Kemudian pesan saya untuk kedepannya, alangkah lebih baik dan alangkah bagusnya kita lebih perbanyak untuk menggunakan barang-barang seperti ini, alat elektronik seperti ini, laptop, komputer, apalagi kita mempunyai fasilitas komputer di atas lantai 3 khususnya di gedung Fakultas Ekonomi. Jadi saran saya ke depan singkatnya lebih perbanyak praktiknya ketimbang dengan teorinya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bye bye.